Selamat petang. Berjumpa lagi di Cerita Kak Sri. Saya sudah buat channel ini. Udah gitu saya sudah vakum, sudah stop hanya dengan 2 atau 3 video. Lepas itu saya tak buat-buat lagi pemirsa. Dan hari ini saya mau bercerita kepada kalian ya. Nah, ini tuh asal ceritanya kayak mana Kak Sri? Jadi tadi tuh seperti ini pemirsa. Timbang duduk di rumah kan lebih baik bergerak-gerak kan. Nanti Iyalah. lumpuh pula. Gini kalau nanti aku lumpuh. Udah makan kam? Balik. Balik lagi. Terus datang lagi. Masih sakit, nggak bisa bangun. Balik lagi. Lama-lama aku yang ketinggalan ini ditanya selalu, matilah. Semua orang matinya, Mak. Mati pun jangan mati tertekan. Jangan tertekan kayak gitu keinginan mama saya ya. Oke. Kalau mati tertekan ini sakit kali lah. Tertekan dia katanya. Jadi daripada nanti kita nggak beli tertekan dia, kita beli nanti pemirsa. Kalau nggak akan beli anak durhaka. Anak saya itu minta sesuatu dan katanya saya ini anak durhaka kalau nggak dibelikan gitu pemirsa. Ada nggak sih berpikir di kepala otak kalian gitu ya kan? Kenapa kok maling kundang ini tuh adanya cuma di Indonesia gitu? Sementara di cerita kita kali ini tuh saya akan menceritakan satu tradisi yang sangat-sangat di luar kepala otak kita ini kalau memikirkannya, di luar akal sehat kita ini. Dan ternyata tradisi ini tuh cukup populer di zaman dahulu pemirsa. Cerita apa dia? Mari kita saksikan. Maunya saya buat intronya kan, lain kali nanti saya siapkan intro untuk cerita Kak Sri. Oke. Nah, hari ini saya bercerita tentang satu tradisi yang pernah dilaksanakan di negara Jepang. Jepang ibu kotanya Tokyo kan. Oke. Nah, pada masa dahulu kala, tahun berapa sih tidak tahu, kalian boleh search di Google saja, tapi zaman sekarang tuh orang sudah malas membaca ya. Zaman dahulu kala itu masa Jepang mengalami krisis ekonomi ataupun masa ini susah untuk mencari makan gitu. Jadi ada satu tradisi yang dikembangkan di negara Jepang itu namanya adalah tradisi Ube Sutoyama. Ube Sutoyama. Kayak pelik kan kita dengar suaranya, namanya bahasa Jepang. Jadi tradisi Ube Sutoyama inilah tradisi membuang atau meninggalkan orang tua yang sudah sakit-sakitan dan juga sudah lansia atau lanjut usia. Kalau di Malaysia katanya warga emas ya. Jadi kebanyakannya orang tua yang sudah berumur 70 tahun ke atas, sakit-sakitan, udah nggak bisa buat apa-apa, akan dibawa ke satu hutan atau gunung ya. Mereka akan digendong ke sana dan akan ditinggalkan dan dibiarkan meninggal di sana pemirsa. Nah, jadi sebelum mereka melakukan tradisi tersebut, itu ada ritual, beberapa ritual ataupun macam beberapa upacara yang mereka akan lakukan. Di mana sebelum membuang itu, mereka akan minum arak bersama. Terus kebiasaannya juga yang akan mengantarkan dia ini ke gunung atau ke bukit atau ke hutan, itu biasanya tuh ditemani oleh anaknya atau cucunya ataupun saudara-saudara yang lain. Jadi sepanjang perjalanan juga mereka akan melihat pemandangan alam, seberapa cantiknya dunia ini, seberapa bersyukurnya kita gitu pemirsa. Nah, ini tuh juga bukti pengorbanan oleh orang tua. Dimana itu istilahnya kan gini ya, masa itu zaman susah. Jadi kok misalkan banyak mulut yang harus diberi makan, itu tuh mempersulit lagi yang masih kecil gitu. Jadi yang udah tua-tua nih, udah banyak merasakan asam garam dunia ini, kan udah lama hidup. Jadi ya udah, mulut kamu itu macam porsi makan yang diberikan kepada orang tua ini tadi itu udah boleh dibagi kepada anak kecil atau orang yang lebih muda. Dia itu macam memberi makan dia ini kayak udah sia-sia gitu kan, nggak bisa kerja lagi, sakit-sakitan gitu. Jadi kamu itu nggak pantas lagi diberi makan. Jadi porsi kamu itu bisa diberikan ke anggota keluarga yang lain. Nah, ini juga bentuk pengorbanan dari orang tua ini pemirsa. Ya kan, nggak cukup kalau misalkan perempuan, nggak cukup pengorbanannya itu cuman mengandung, melahirkan, menyusui. Tapi nggak pernah pula kita dengar maling kundang dari Jepun ya. Jadi begitulah tradisinya ini pemirsa. Nah, di sisi lain ini juga itu terjadi perang antara hati seorang anak, hati anak sebagai anak dan sebagai manusia ya kan. Karena kalau misalkan kita udah tahu dia sakit, kita udah tahu dia itu cacat, nggak bisa buat apa-apa, udah tua renta. Kalau misalnya kita tinggalkan di hutan gitu ya kan, hewan buas ke atau cuaca ekstrim ke, pasti akan menghilangkannya itu secara cepat ya. Jadi akan ada perang antara hati dan pengorbanan.
Di satu sisi orang yang pergi membuangnya itu biasanya itu anak lelakinya pemirsa. Di satu sisi dia harus memikirkan, oh my God, ini orang tuaku yang sudah membesarkanku, mendidikku, memberiku makan. Apakah harus aku buang? Di sisi lain aku sudah ada anak, aku sudah ada istri. Kok misalkan orang tua ini terus dibagi makan tuh anggota-anggota yang lain gimana untuk survive? Gimana untuk bertahan, untuk hidup. Sementara hidup tuh udah susah gitu. Jadi akan ada perang antara batin, hati, dan pikiran, antara logika dengan hati. Betul tak? Tapi pemirsa, karena ini tuh macam tradisi yang konyol kalau kata orang modern sekarang. Jadi sekarang tuh kebanyakan tradisi-tradisi itu udah nggak dipakai. Tapi kalian boleh search, ada film juga yang mengangkat cerita tentang tradisi ini pemirsa. Dan filmnya itu sangat-sangat sedih sekali. Dan last sekali tuh dia nggak jadi membuang emaknya itu. Kalau kalian sendiri bagaimana? Nggak usah dicari-cari ke Jepang, di sini pun sebenarnya banyak anak sebenarnya yang sudah membuang orang tuanya, ya kan, karena udah tua renta. Ya, betul tak? Jadi nggak usah kita jauh-jauh ke Jepang, hanya saja kita itu membuangnya di jalanan. Zaman modern sekarang tuh buang saja ke jalanan, nggak usah kita capek-capek ngangkatnya lagi ke gunung, melewati gunung, menyeberangi sungai, semuanya untuk membuangnya di tengah hutan. Nggak, biasanya orang tinggal jadi tepi jalan pemirsa. Jadi jangan heran kalian kok misalkan ada orang yang membuang orang tuanya, sekarang udah dunia ini udah tua, udah mau kiamat. Enggak, dari dulu juga sudah ada anak yang membuang orang tuanya pemirsa. Jadi begitulah dia. Ada lagi fakta unik yang saya pernah baca ya, atau yang pernah saya lihat di TikTok kalau saya tidak silap itu pemirsa. Di Jepang itu juga katanya itu kalau boleh, mungkin karena takut semua tradisi Ube Sutayama ini. Jadi itu di sana itu orang-orang tua juga semuanya masih bekerja sih. Saya tengok orang di TikTok lah ya. Saya kalau misalkan katakan betul ke tidak, saya pun tak pastilah sebab saya belum pernah lagi ke Jepun. Tapi saya tengok dari TikTok orang yang tinggal di Jepang tuh, orang tua di sana itu tuh masih bekerja. Selagi mereka boleh bekerja, mereka akan bekerja. Istilahnya itu nggak ada kata manja-manja gitu. Terus saya tengok juga kayaknya tuh di Jepang itu tuh orang tuh macam gimana ya, malas berumah tangga. Tahu tak? Dia malas membangun satu keluarga. Ya kan, yang ada anak nanti, ya kan ada cucu. Mereka itu nggak mau, mereka itu hanya kerja. Percaya nggak kalian? Apakah ini ada kaitannya dengan tradisi yang ini? Kok misalkan tuh, kok nanti dia berumah tangga, dia ada anak, kalau nanti anaknya sudah besar, and then dia udah tua akan dibuang. Iya kan? Mungkin aja ada kaitannya dari tradisi yang zaman dahulu sehingga mempengaruhi perilaku mereka sekarang. Karena saya pernah lihat juga di TikTok itu di Jepang tuh banyak sekali rumah-rumah kosong katanya pemirsa. Kalau istilahnya rumah-rumah yang di kampung tuh udah kebanyakannya kosong. Karena orang-orang Jepang tuh mereka tuh nggak suka berkawin, nggak suka memiliki keturunan, nggak suka. Mereka tuh hanya bekerja saja. Jadi kebanyakan rumah-rumah di sana itu katanya kosong dan mereka itu hanya kerja saja pemirsa. Mungkin aja ada kaitannya dengan tradisi ya. Saya pun jadi trauma. Kok misalkan tuh ya kan kita punya anak, kita didik ya kan. Ya namanya nasib. Umur kita ini kita nggak tahu. Nggak pula kita yang menentukan umur kita ini harus sampai berapa. Kita kan nggak tahu. Jadi kalau misalkan umur kita ini panjang, mau minta mati juga sama Tuhan, Tuhan nggak jemput-jemput kita ya kan. Terus sakit-sakitan pula, namanya udah tua, karburator mesin semua sudah rusak ya kan, harus diboring. Terus anak kita tuh nganggap kita ini udah jadi beban. Dan akhirnya kita nanti dibawa ke hutan dan ditinggalkan di sana, matilah kau di sana pelan-pelan tanpa dilihat lagi begitu. Nggak tahu deh. Jadi begitulah dia untuk cerita Kak Sri hari ini. Apakah kalian berminat untuk menerapkan tradisi seperti itu? Sesakit-sakit orang tua ya kan pemirsa, sesakit-sakitnya dia, setua-tuanya dia, tunjukkanlah yang kita ini ada hati nurani, ada rasa ingin membalas budi. Betul tak? Karena kalau bukan karena orang tua kita tak akan lahir ke dunia ini. Boleh aja waktu kita lahir itu dibekapnya mulut kita sampai kita meninggal. Boleh aja waktu kita tuh masih tahu dia, oh saya mau pregnant, digugurkan ya kan, boleh aja. 1001 cara dia boleh mencegah kita untuk tumbuh dewasa, tapi dia memilih untuk membesarkan kita. Jadi apa salahnya kita memilih juga untuk menjaga dia di hari-hari terakhirnya. Oke? Nah, untuk cerita Kak Sri hari ini sampai di sini saja dulu. Terima kasih banyak, jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye bye.